Oke, Ron ala kurso Nah, bisa diset. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhil muqabalah sanabhas anil fi'lul maddah wa fi'lul dzam min firqatil khamisah. Awalan um, al-muhtaram Profesor 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 Aceh Ahmad wal muhtaram Ustadz Hambali al-Majistira wa nahnu min firqatil khamisah sanabhas anil mawdu' fi'lul maddah wa fi'lul dzam. طيب في هذه الفرقة نحن نتكون من أربعة شخص يعني أنا Alia Rafi'ah ثم زميلتي الزميلة وزميلي محمد مقصوصاني وزميلتي أختي نايلة خيرونيسا. Next. طيب المحتويات في هذه الفرصة يعني تعرف عن فعل المدح والذم ثم الاستخدام الفعل يعني نعمة وبئس ثم الصور الفاعل ثم الاستخدام حبذا ولا حبذا ثم صور المحسوس بالمدح والذم والآخر التنبيهات. الأول يعني المبحث عن التعريف بالمدح والذم ولزميلتي فليتفضل. Oke, syukran Ukti Alia atas kesempatannya. Sini Ana izin uh, membuka pembahasan kita pada hari ini yaitu dengan diawali ta'rif fi'il, madah dan juga zam gitu. Jadi apa sih fi'il? Maksud dari fi'il madah dan juga fi'il zam gitu. Jadi fi'il madah adalah huwa fi'lun yustakhdamu indama yu'abbarul katib awil mutahaddis an syai'in atar i'jabahu wa arada istihsanahu wa madahahu wa thana'ah. Jadi fi'il madah itu adalah sebuah fi'il yang digunakan atau gaya bahasa yang digunakan ketika seorang penulis atau seorang pembicara itu mau mengungkapkan sesuatu yang membuat mereka kagum gitu, kayak mereka tuh jadi pengen memujinya gitu, pengen menyanjungnya gitu. Jadi apa sih singkatnya, fi'il madah ini adalah fi'il yang digunakan untuk memuji seseorang ataupun sesuatu gitu. Yang termasuk fi'il madah di sini ada nikmah, kemudian habbaza yang mana artinya kayak sebaik-baiknya, betapa baiknya gitu. Kemudian yang kedua ada fi'il zam. Nah, di sini fi'il zam adalah huwa fi'lun yustakhdamu indama yu'abbarul katib awal mutahaddis an syai'in sayyi atar istihjanahu wa arada an yadummahu wa yahjuahu wa yubayyin su'ahu. Jadi di sini dia tuh pengen fi'il yang digunakan atau gaya bahasa yang digunakan ketika seorang atau penulis atau pembicara tuh mau uh, mengungkapkan apa sih namanya? Mengungkapkan sesuatu yang buruk atau kayak dia tuh ingin mencela atau menghujatnya gitulah, menjelaskan si keburukan dari sesuatu itu gitu. Jadi fiil yang termasuk fiil zam atau fiil untuk mencela, mencerca itu adalah bisa dan juga walahab baza. Nah, kemudian fiil madah dan fiil zam ini tuh susunan jumlahnya bisa dibilang insya'iyah, ghairu talabiyah, wala khobariyah gitu. Jadi dia tuh maksudnya apa sih? Dia tuh bukan suatu perkataan yang bisa dibuktikan apakah dia tuh benar atau bohong gitu. Bukan khobariyah gitu kan, kalau khobariyah berita dia dapat dibuktikan gitu kebenarannya atau kebohongannya gitu. Dan dia juga nggak mengandung suatu suruhan gitu, amr gitu, talabiyah gitu, permintaan gitu. Mungkin sekian penjelasan dari Ana di uh, akan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah Nairatus Saadah.
Baik, syukran Ukhti Naila. Selanjutnya istikhdam ni'ma wa bi'sa. Sebelumnya ni'ma huwa fi'lun madhi wa bi'sa huwa fi'lul dzam. Wa hiya af'alun jamidah tu'rabu fi'lu madhi jamid li insha'il madhi awil dzam mabniyun 'alal fathi thumma ya'ti ba'daha al-fa'il wal makhsus bil madhi wad dzam. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ni'ma itu adalah fi'il madhi, yaitu fi'il untuk memuji gitu. Sementara bisa itu adalah untuk mencela. Nah, wa hiya af'alun jamidah tu'rabu fi'lul madin jamid li insya'il madhi awid dzam mabniun 'alal fathi. Jadi afwan akhi sebelumnya. Jadi di fi'il madhi sama dzam ini adalah fi'il jamid, di mana dia itu nggak bisa ditasrifkan. Jadi cuman ada fi'il madinya gitu. Jadi tidak ada mudhari dan tidak ada juga amar, dan dia ini adalah mabniun 'alal fathi, mabni dengan fathah. Tsumma ya'ti ba'dahal fa'il wal makhsusu bil madhi wad dzam. Jadi uslub dalam madah sama dzam ini tuh ada 3. Yang rumusnya itu ada fi'il, fa'il sama maksus bil madhi awid dzam. Jadi ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, sama ada maksus bil madhi awid dzam. Apa maksus bil madhi awid dzam ini? Jadi maksus bil madhi awid dzam ini adalah sesuatu yang dikhususkan untuk mencela atau memuji sesuatu gitu. Contohnya, kita langsung masuk ke contohnya. Ada di ni'mar rajulu zaidun, sebaik-baik laki-laki itu adalah Zaid, atau bi'sar rajulu zaidun, seburuk-buruknya laki-laki itu adalah si Zaid gitu. Nah, ketika dia pakainya ni'mar rajulu zaidun, berarti kan dia ini adalah fi'il madhi. Nah, ni'manya ini adalah fi'il. Lalu ar-rajulunya ini adalah fa'il. Dan selanjutnya si Zaidun itu adalah maksusun bil madhi kalau dia itu pakainya ni'mah. Nah, ketika dia pakainya bi'sa, itu berarti bi'sa ini adalah fi'il, sementara ar-rajul itu adalah fa'il, dan zaidunnya ini berubah menjadi maksusun maksusun bidzam gitu ya. Jadinya jadi harus diingat uslub madhi awizam ini ada 3. Rumusnya itu ada fi'il, fa'il, sama maksusun bil madhi awizam gitu ya. Nah, untuk i'rabnya, untuk fi'il itu fi'lun mabni jamid mabniyun 'alal fathi, yang tadi udah dijelasin juga, dia adalah fi'il madhi yang jamid gitu. Apa namanya, tidak bisa ditasrifkan. Jadi dia cuma ada madhi, tidak ada mudhari dan amar. Lalu untuk fa'ilnya ini i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Untuk ini akan dibahas selanjutnya gitu. Lalu untuk maksus juga mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah au khabar lil mubtada mahdhufun taqdiruhu huwa. Ini juga akan dibahas pada selanjutnya. Dan perlu diingat bahwa ni'ma wa bi'sa ini dia itu tidak bisa ditasrif, tapi dia beda dengan laisa, kan itu kan bisa ditasrif ya. Tapi kalau ni'ma dan bisa ini tidak bisa ditasrif, jadi dia bisanya itu ditambahkan tak taknis untuk memuannaskannya gitu. Jadi bisa menjadi ni'mats gitu, ni'mats atau bi'sats gitu ya. Jadi dia bisanya ditambahkan tak taknis gitu. Boleh dilanjut, Akhi? Oke. Fa'il ni'ma wa bi'sa arba'u halat. Jadi fa'il ni'ma sama bi'sa itu ada 4 keadaan. Yang pertama, an yakunal fa'il mu'arrafan bi alif lam. Jadi ketika fa'il ni'ma ini bisa ketika ditambahkan dengan alif lam gitu. Contohnya, ni'mar rajulu sani'ul mujiddu. Artinya adalah sebaik-baik lelaki adalah orang yang terampil dan bersungguh-sungguh. Nah, di kata ar-rajulu ini adalah fa'il dari si ni'mah yang tadi. Jadi di sini fa'ilnya ada alif lamnya, ma'rifah ada alif lamnya gitu. Jadi bagaimana untuk i'rabnya? I'rabnya ni'mahnya tetap fi'lun madin jamid mabniyun 'alal fathi gitu ya, ni'mah atau bisanya. Jadi di contoh kedua juga ada bi'salismul fusuqu ba'dal iman, yaitu artinya seburuk-buruk nama adalah fasik setelah beriman. Jadi maksudnya itu
sangat buruk jika seorang mukmin yang diberi label atau dijuluki dengan sebutan yang menunjukkan kefasikan gitu. Jadi itu kata al-ismu ini juga fa'il yang mana ma'rifat dengan alif lam gitu ya. Jadi untuk i'rabnya ni'ma wa bi'sanya itu fi'lun madin jamid mabniun 'alal fathi, sementara untuk ar-rajul sama al-ismunya fa'il li ni'ma aw li bi'sa marfu'un bid-dhammah gitu. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua, an yakunal fa'il mudhafan ila ismin mu'arrafan bil alif lam. Nah, maksudnya adalah jadi fa'ilnya ini boleh bersambung dengan isim yang lain dan isim ini tuh ada alif lamnya. Jadi maksudnya ini adalah fa'ilnya bisa berbentuk mudhaf ilaih gitu. Lebih gampang itu jadi si fa'ilnya ini berbentuk mudhaf ilaih. Yang mana contohnya ni'ma khairul bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sebaik-baik manusia itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu contoh yang kedua, bi'sa masirul ashraris sujun. Artinya seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang jahat adalah penjara. Nah, pada kata pada kata khairu dan kata masir ini adalah fa'il. Nah, al-bariyah ini atau al-ashrar ini tuh bukan termasuk fa'il karena fa'ilnya itu adalah si khair sama si masir. Al-bariyah sama al-ashrar ini adalah mudhaf ilaih gitu. Jadi untuk i'rabnya mau bisa sama seperti tadi fi'lun madin jamid mabniyun alal fathi yufidul madhi awid dam. Nah, untuk khairu dan masir yang tadi ini adalah fa'il, yang setelahnya itu mudhaf ilaih. Berarti fa'ilun li bi'sa aw li ni'ma marfu'un bidhammah li'annahu mudhaf ila ismun muqtarinan bi alif lam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang kedua ini jadi fa'ilnya ini berbentuk mudhaf ilaih gitu. Boleh dilanjut. Nah, yang ketiga, an yakuna al-fa'il mubhaman mushtaqan aw yakuna isman musyarrahan wa mufassiran bitamyizi mufrad yataqaddam tamyizuhu lahu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah fa'ilnya ini berbentuk fa'ilnya ini tuh berupa domir gitu. Nah, domirnya ini yang ditamyizkan atau dibedakan dengan isim nakirah gitu. Dan jadi nanti domirnya itu itu adalah mustatir jawazan gitu ya untuk domirnya. Dan domirnya ini punya tamyiz gitu. Kenapa ada tamyiznya? Karena dia menjelaskan makna yang sebelumnya belum jelas. Contohnya tuh di sini ada bi salil zalimina badala. Apa artinya bi salil zalimina badala? Bi salil zalimina badala itu seburuk-buruk pengganti bagi orang zalim. Jadi maksudnya seburuk-buruk pengganti itu adalah balasan gitu, balasan bagi orang mukmin bagi orang zalim. Nah, di sini kata bisa sama seperti tadi untuk i'rabnya fi'lun madin jamid mabniun 'alal fathi yufidu dzam. Jadi fi'lun madin jamid yang mabni 'alal fathi yang menunjukkan kepada dzam gitu. Dan fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang tadi dhamirun mustatirun takdiruhu huwa gitu ya, itu untuk dhamirnya. Lalu badalan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu ya teman-teman untuk yang ketiga. Boleh dilanjut? Nah, untuk yang keempat, an yakunal fa'il ma au man al-mausulatain. Jadi di sini itu fa'ilnya itu berupa isim mausul man atau ma sebagai fa'ilnya. Jadi ma atau mannya ini sebagai fa'il. Kalau yang tadi fa'ilnya itu berupa dhamir, kalau yang ini berupa isim mausul gitu. Nah, contohnya qala ta'ala labi sama kanu yasnaun. Artinya, sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Nah, huruf ma di sini itu sebagai fa'il.
Dan la bi'sa ini masih tetap sebagai fiilnya gitu. Nah, ma i'rabnya apa? Ma ini ismun mausulun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlah kanu yasnaun itu adalah silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Mungkin sekian dari Ana, dilanjutkan oleh Akhi Maftuh. Syukran. Baik, syukran Ukhti Azizah Al-Fursah. Baik, di sini Ana izin menjelaskan tentang habbaza wala habbaza. Jadi, ya'ti habbaza limaddah bimakna ni'mah. Jadi untuk kata habbaza di sini sering digunakan untuk pujian ataupun celaan kepada seseorang ataupun sesuatu. Kemudian la habbaza wala habbaza lidzam bimakna bi'sa wa sa'a. Dan untuk kata la habbaza ini sering digunakan untuk celaan ataupun kecaman kepada sesuatu. Serupa dengan kata bi'sa wa sa'a yang sudah dijelaskan oleh rekan Ana sebelumnya. Jadi untuk habbaza dan la habbaza ini merupakan kata kerja bentuk madi atau bentuk lampau ya, yang jamid, yang tidak dapat ditasrifkan ataupun diubah ke bentuk mudhari, ke bentuk amr ataupun bentuk lainnya gitu. Untuk habba di sini berasal dari kata hububa yang bermakna menjadi dicintai. Hal ini pula menjadi alasan diperbolehkan membaca dhammah pada ha-nya dari habba menjadi hubba. Dan hubba secara umum itu banyak digunakan oleh kebanyakan orang. Habbaza ini selalu dalam bentuk tunggal ya, dalam bentuk mufrad ataupun dalam bentuk muzakkar. Dia itu nggak bisa berubah-ubah. Karena ada juga di sini isim isyarah ya, atau kata tunjuk yang di dalamnya adalah fa'il yang bentuknya sudah baku, berbeda dengan ni'ma dan bi'sa yang dapat disesuaikan bentuknya dengan maksus. Sedangkan habbaza itu tidak perlu disesuaikan. Untuk habbaza di sini terbentuk dari tatakawanu min habba dan za. Jadi terbentuklah habbaza. Untuk i'rab di sini la di sini merupakan huruf nafi, la amala lahu mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rabi. Habba menjadi fi'lun madin, jamid mabniun ala fathin, yufidu dzam. Dan di sini isim isyarah mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke, di sini ada dua contoh. Habbaza al-fadilatu. Kemudian untuk yang dzam di sini ada contoh la habbaza al-khiyanatu. Oke, di sini contoh habbaza al-fadilatu, habba masih sama menjadi fi'il madi, jamid mabniun ala fathin yufidu maddah. Kemudian di sini isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian al-fadilatu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wa jumlatun minal fi'li wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili habbaza fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Kemudian selanjutnya ini ada contoh yang dzam, la habbaza al khiyanatu. La merupakan huruf nafi, la amala lahu mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rabi. Habba di sini sama fi'lul madi jamid mabniun ala fathin yufidu adzam. Kalau yang tadi kan yufidu al-maddah, sekarang yufidu adzam. Karena dia merupakan celaan, bukan pujian. Kemudian di sini sama isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-khiyanatu menjadi mubtada muakhkhar karena dia terletak di akhir, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa jumlatu habbaza fi mahalli raf'in khabar muqaddam lil mubtada yakni al-khiyanatu.
Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan Ana, Alia Tarafiah. Kepadanya Baik, dipersilakan. syukran rahimahullah Farsa. Ya, jadi saya melanjutkan untuk penjelasan. Tadi sudah dibahas berkaitan dengan struktur dari penggunaan fi'il maddah dan fi'il dzam yang tadi dari fi'il, fa'il, dan al-mahsus bil maddah awid dzam. Nah, berkaitan dengan fi'il dan fa'il sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kita beranjak ke pembahasan mengenai al-mahsus bil maddah wa dzam yang terdapat beberapa bentuk. Nah, al-mahsus bil maddah wa dzam sendiri, yaitu al-mahsus ini adalah kata yang dipuji atau dicela gitu ya, berkaitan dengan pujian atau celaan dari kata dari fi'il maddah wa dzam sendiri gitu. Jadi di sini amma al-mahsus bil maddah wa dzam fayu'rabu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi al-mahsus bil maddah wa dzam ini karena dia adalah merupakan subjek ya, atau yang dipuji ataupun dicela, maka dia diirobkan sebagai mubtada muakhar yang marfu dengan alamat rafa'nya yaitu dhammah. Dan ini mutlak gitu ya. Jadi sudah dipastikan al-mahsus bil maddah wa dzam i'rabnya akan sama, yaitu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Wala yumkinu tuqaddimuhu alal fa'il. Nah, jadi si al-mahsus bil maddah wa dzam ini tidak memungkinkan untuk diletakkan mendahului fa'il. Jadi letak dari al-mahsus bil maddah wa dzam sendiri itu pasti diletakkan setelah fa'il dari fi'il maddah wa dzam itu. Nah, al-mahsus bil maddah wa dzam ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya ada ma'rifah, nakirah mausufah, nakirah mudhafah, dan yuhdaful mahsus bil maddah wa dzam. Boleh di next. Ya, jadi yang pertama yaitu contoh dari al-mahsus bil maddah wa dzam dengan keadaan ma'rifah. Contohnya ada di kalimat ni'mal amalul khairu, yang artinya sebaik perbuatan adalah kebaikan. Nah, ni'mal ini kan tadi sebagai fi'il ya, sebagai fi'il maddah, lalu al-amal fa'il, dan al-khairnya ini adalah al-mahsus bil maddah. Nah, al-khair yaitu i'rabnya adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammah zahirah ala akhirih. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya contoh yaitu berkaitan dengan bentuk al-mahsus dengan nakirah mausufah. Nakirah mausufah ini berarti kondisinya adalah ada nakirah yang disifati gitu. Nah, dalam hal ini contohnya ada di kalimat ni'matil muallimah murabbiyah. Artinya sebaik-baik guru adalah yang mendidik. Nah, jadi kata murabbiyah di sini merupakan al-mahsus bil maddah dengan keadaan nakirah mausufah, yang mana i'rabnya adalah murabbiyah, yakni mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk yang ketiga, yaitu berkaitan dengan nakirah mudhafah. Nah, tadi next. Ya. Nakirah mausufah itu yaitu ada kata dengan nakirah dan juga sifatnya. Nah, ini mudhafah yaitu nakirah disertai dengan mudhaf atau mudhaf ilaih. Nah, dalam hal ini yang merupakan mahsus bil maddah atau mahsus bid damnya yaitu adalah kata setelah fa'il. Contohnya dalam satu kalimat bi'sar rajulu khainul watan. Yang mana di sini kata khain ini merupakan al-mahsus dari nakirah mudhafah. Artinya seburuk-buruk laki-laki adalah pengkhianat negara. Dengan i'rabnya yakni khain mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Next, yang terakhir yaitu kondisi atau bentuk al-mahsus bil maddah dalam
keadaan yuhdhaful mahsus bil maddah awidham. Nah, seperti artinya yaitu adalah menghapuskan atau menghilangkan al-mahsus bil maddah awidham ini dalam satu kalimat gitu. Nah, ini kondisinya bisa dikatakan bisa dihilangkan itu ketika apa? Ketika kata tersebut atau mahsusnya itu telah disebutkan di kalimat sebelumnya atau juga masih dalam pembahasan yang sama gitu. Ketika misalnya di sini contohnya ada bahasan atau ada satu forum yang mungkin sedang membahas berkaitan dengan akhlak gitu ya, berkaitan dengan akhlak. Nah, di sini ada contohnya yaitu ketika dia dihilangkan maksudnya itu menjadi kata nikmahul kan, maka sebaik-baiknya akhlak gitu. Nah, dalam hal ini tidak perlu disebutkan al-mahsusnya secara langsung gitu karena sudah diketahui bahwa pembahasannya itu berkaitan dengan kejujuran. Nah, takdirnya itu dari kalimat nikma khuluqan sidqu yang mana untuk i'rabnya masih sama yaitu di dalam hal ini yaitu yuhdhaful mahsus bil maddah. Oke, mungkin itu berkaitan dengan bentuk dari al-mahsus bil maddah wa dzam. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai intibah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Naila. Oke, syukron Ukti Alia atas kesempatannya. Izin melanjutkan pembahasan terakhir kita. Ini sebenarnya cuman kayak tentang tanbihat gitu, kayak sesuatu yang ternyata apa sih yang bisa kita perhatikan gitu. Yang pertama di sini al-maksus bil madah au bizam gitu. Nah, jadi al-maksus bil madah au bizam la yasihu taqdimuhu ala habbaza wala habbaza gitu. Jadi si maksus bil madah au bizam ini tuh gak boleh mendahului kalau misalnya kita pakai fiil habbaza atau la habbaza gitu. Jadi nggak boleh misalnya asideku habbaza gitu, itu nggak boleh. Jadi yang boleh tuh habbaza sideku misal gitu. Terus juga nggak boleh al-kadzibu la habbaza, itu nggak boleh didahului si maksusnya gitu. Jadi harus terletak setelah si fiilnya habbaza atau wala habbaza gitu. Terus yu'rabul maksus bil madh awidzam mubtada muakhar wujuban gitu. Jadi dia tuh di i'rabinnya sebagai mubtada muakhar wujuban. Kemudian yang kedua, yajuzu fil maksus bil madh au bizam an yataqaddam ala ni'ma wa bi'sa. Jadi si maksusnya kalau tadi tuh nggak boleh mendahului, kalau di sini kalau untuk nikma dan bisa dia tuh bisa mendahului gitu. Jadi contohnya al-kadzibu bisa sifah gitu. Jadi bisa mendahului si fiil bisa ataupun nikma gitu. Kebalikan dari fiil habbaza sama wala habbaza tadi yang nggak bisa didahului oleh maksusnya gitu. Kemudian idza kana al-maksus bil madh au bidzam mafhuman minal kalam faqad yudzab. Gitu kayak kalau misalnya kita si maksusnya itu udah diketahui gitu, udah dipahami. Dia tuh bisa jadi terhapuskan gitu. Contohnya gitu loh. Sudah kayak kita ketahui gitu. Apa sih namanya sih maksusnya gitu. Kayak contoh lainnya bisa akibatul kafirin. Apa sih sebenarnya apa seburuk-buruknya balasan untuk orang-orang kafir kan neraka gitu, annar. Kita sudah tahu seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tadrin membacakan teksnya terlebih dahulu. Oke, as-sidqu. Ni'mal khuluqu as-sidqu. Fa innahu yarfa'u makanatal fardi fi mujtama'ihi wa yaj'aluhu mahbuban bainan nas. Yatikuna bihadithihi wa yuqaddimuna ra'yahu. Wa bi'sal khuluqu al-kadhibu. Fahuwa sifah sayyi'atun. Fahuwa sifatun sayyi'ah fil insan
tufarriqul asdiqa wa tubaidu bainal ahbab wa habbadzal muslim sadiqan wa la habbaza ar-rajul kadhiban fa innal islam yahuttu 'ala sidq li'annahu yahdi ilal khair wa yuharrimul kadhib li khuturatihi 'ala al-mujtama'il islami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduq hatta yuktab indallahi sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Nah, jadi di sini perintahnya teman-teman itu bisa analisis nih dari teks yang sudah dibacakan tadi. Apakah di sana tuh ada uslub-uslub, ada kalimat-kalimat yang mengandung uslub zam dan juga uslub madah gitu, dan eh, setelah kalian temukan, kalian boleh langsung i'robing gitu. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau jawab, ada yang mau analisis dan nyari satu kalimat dari teks ini, mana yang mengandung uslub zam dan juga uslub madah gitu. Boleh satu kalimat ditemukan. Ayo, siapa mau jawab? Oke, untuk Ukti Zahra Mumtaz boleh langsung dijawab mana nih yang ada uslub madah atau zamnya kalimat dari teks ini. Yang pertama itu ada di kalimat ni'mal khulqu as-sidqu. Buat i'rabnya itu nikmanya itu dia itu fi'il madi jamid mabniun alal fathi, terus al khulqunya ini dia itu fa'il li ni'ma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Terus untuk as-sidqunya itu eh dia itu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Itu Oke, Ukti. benar Ukti. Terus si kalimat ini tuh termasuk ke uslub zam atau uslub madah Ukti? Ni'mal khuluqu sidq. Madah sih. Oke, benar. Oke, syukran Ukti Zahra atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nyari lagi di sini. Apakah ketemu kalimat-kalimat lain yang mengandung uslub zam atau uslub madah? Oke, Ukti Nabila, boleh. Eh, untuk kalimat selanjutnya itu ada di kalimat bi'sal khuluqu. I'rabnya yang pertama bi'sa itu fi'lun madhi jamid mabniyun 'alal fathi summa al khuluqu ya'ni fa'il fa'il li bi'sa marfu'un bid-dhammah summa al-kadhibu
mubtada muakhar, mubtada muakhar marfu'un marfu'un bid-dhammah. Mubtada muakhar marfu'un bid-dhammah az-zahirah. Nah, kadalik. Oke, syukran Ukti Nabila. Terima kasih atas jawabannya. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau coba jawab lagi? Dari apakah ada uslub zam atau uslub madah yang lain? Oke, buat eh, masih ada dua lagi nih di sini sebenarnya. Jadi kita tunjuk aja biar nggak lama. Boleh Akhi Farid deh buat nyari uslub apa. Ya, oke. Eh, Betul juga, saya wahab badal muslimu sodiqon walahab badal rojulu kadhiban. Jadi di sini af'al atau uslubul madahnya, fi'il madahnya itu habbadal muslimu sodiqon. Habbanya ya habbada sebagai fi'il sama fa'ilnya, terus al muslim tuh sebagai maksusnya gitu ya. Dan dia i'rabnya sebagai mubtada muakhir gitu. Kemudian sodiqon ini kalau nggak salah tamyiz ya. Nanti mungkin bisa tolong dikoreksi kalau kurang tepat. Terus walahab badar rojul kadiban juga sama. Lanya lanafi, hab badar fiil sama fa'il, danya itu isim isyarah yang dalam kedudukan rofa fa'il, kemudian ar-rojul sebagai maksus atau mubtada muakhir, kadibannya sebagai tamyiz. Kemudian fa'inal islama yahussu ala sidqi li'annahu yahdi ilal khair wa yuharrimul kadhib li khuturatihi alal mujtami'il islami qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Berarti sisanya cuman
Habbadzal muslimu shadiqan sama la habbadzal rajulu kadziban. Gimana Ustaz? Nah, nah, Mahi benar. Untuk apa sih namanya? Jadi di sini sisa dua kalimat tadi tuh yang habbazal muslim sodikon sama wala habbazal rojul kadiban. Nah, itu habbazal muslim sodikon sama la habbazal rojul kadiban. Itu mana yang uslub zam, mana yang uslub madah ahi. Ya, yang habbadza itu dia uslubul madah, terus yang Hmm. la habbadza uslubul dzam, kan dalam artinya. Oke. Nah, kebetulan sesi tadribatnya ini udah selesai gitu. Jadi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi menjawab, terima kasih banyak. Jadi mungkin kita kembalikan ke moderator. Syukran Uti Naila untuk penjelasan dan juga yang telah memandu sesi tadribat. Al-akhir yakni al-khulasah fi hadhil madda fi hadhil bas yakni uslub maddah wazam itu adalah bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memuji untuk fi'il mad, untuk uslub maddah, lalu untuk mencela dengan uslub zam yang mana menggunakan fi'il khusus diantaranya ni'ma, bisa, terus habbaza, habbada, wala habbada. Nah, fi'il maddah wazam ini adalah merupakan fi'il jamid yang tidak memiliki bentuk mudhari ataupun amr dan fungsinya adalah untuk makna pujian dan celaan. Jadi berkaitan dengan materi ini telah selesai untuk kami jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekannya dalam penggunaan atau penulisan maupun bacaan teman-teman berkaitan dengan uslub ini. Baik, intahaina al-bahs. Selanjutnya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mungkin ada pertanyaan. Silakan untuk bertanya. Bersamaan dengan dari Ustadz Hambali ataupun Prof Aceng jika ada masukan saran ataupun perbaikan kami persilakan. Nanti teman-teman jika ingin ada pertanyaan juga dipersilakan untuk bertanya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke ke Ustadz Hambali, kepadanya dipersilakan. Ya, syukron. Kayaknya udah paham semua ya. Boleh ditutup itunya, screen-nya. Ya, ini kalau dari si teori sebetulnya habada dan ni'mah itu gampang ya. Teorinya gampang banget. Tapi contoh-contohnya itu kalau teman-teman temukan di Al-Quran itu sedikit membingungkan sebetulnya. Coba ya. Bentar. Next page. Rumusnya gampang banget ya. Fi'il madah wadam ini atau uslub ya. Uslub, kalau ngomongin uslub maka teman-teman usahakan bagaimana menerjemahkannya. Menerjemahkannya tuh nggak selamanya bermakna sebaik-baiknya lah teman-teman ya. Bisa bermakna sebaiknya ya. Seperti kita ngomong besok ada ujian.
sebaiknya jangan telat. Nah, kata-kata sebaiknya itu di sini bisa menggunakan habada gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ni'mah saya jarang dengar. Kalau teman-teman sering kumpul dengan orang Arab ya di forum-forum itu, kalau memberikan usul itu diawali dengan ya habada, ya sebaiknya gitu ya. Itu ya yang perlu diketahui ya di pelajaran ini. Jadi nggak selamanya kaku dimaknai sebaik-baiknya gitu. Enggak gitu ya. Uslub madah wadam. Wadam. Ya, boleh uslubul madah wadam. Pertama kita madahnya dulu. Rumusnya dari ni'mah dulu ya. Ini bisa mengikuti fa, mengikuti yang di depannya. Yang depannya itu eh, apakah laki-laki ya ni'mar rojulu. Nah ini eh double ya teman-teman ini. Ini fiil jamid ni'ma udah dari sononya yang namanya jamid itu ya mabni ni'ma. Rojulu di sini sebagai fa'il dari fiil madah ni'ma. Nah, kemudian teman-teman ini nih ya, kita satu-satukan dulu ini fiil gitu. Fiilnya fiil bukan fiil biasa tapi fiil eh, jamid. Kemudian kita tandai dulu rojul di sini fa'il. Nah, ini teman-teman jangan langsung mengirab ke sini gitu ya. Kita selesaikan dulu di sini. Kita tandai lagi. eh, ya, begitu. Ini kayaknya warnanya. Ya, coklat. Jadi di dalam kurung ini fi mahal. Jadi fiil dan fa'il ini jumlah fi mahali raf'in eh, 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 khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam ini nih. Ya udah, kita ikuti aja teori itu. Khobar muqaddam maka Zaidun ini kenapa rofa? Karena dia sebagai mubtada muakhir. Oke, teman-teman ya, konsepnya kurang lebih seperti fil baiti ya, untuk memudahkan aja ya. Zaidun ya. Ini kan konsep nahu awal ya, yang maknanya itu apa adanya. Secara struktur mirip-mirip seperti inilah gitu. Fil baiti bisa zaidun bisa kalau misalkan normalnya sih ininya dari nakiroh ya. Zaidun, tapi boleh juga zaidun. Ini yang kedua pakai habada. Habada langsung zaidun. Habada tasydid. Habada ini nih gabungan dari hab dan da ya, seperti yang sudah dijelaskan Maftuh tadi. Fiil kemudian fa'ilnya tuh ini ya. Sama. Jadi caranya kayak di atas, ini kita birukan gitu. Ini dua kata, fiil dan fa'il ini adalah jumlah berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Jadi teman-teman ya, sedunya mubtadanya. Ya, sebetulnya begitu ya. Nah, terkait ini ya, terkait makna, boleh kita lihat di saya tuh kalau kalau belajar nahu tuh jangan pernah berhenti di tataran struktur, teman-teman. Kalau struktur kan gampang ya, fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Pokoknya kalau belajar nahu itu nggak keluar dari al-mu'robat itu ya. Mu'robat itu ya
mansub, marfu. Kalau mansubnya nggak keluar dari 16 itu atau 14 ya. Kalau marfu'nya nggak keluar dari 7 gitu. Nah, masalahnya nahwu 3 itu ada uslubnya. Oleh karena itu, teman-teman tuh cobalah lihat di aplikasinya. Ya, pengaplikasiannya itu umumnya sering banget kalau teman-teman bergumul dengan orang Arab, itu setelah kata nikma itu biasanya bukan nikma ya. Setelah habbaza itu diikuti lau gitu. Nah, ini yang belum kita, ya jarang ada pembahasan nahu yang diikuti oleh lau itu. Nah, ini ya saya tanya di perpek perpleksity. Intinya kita lihat implementasinya dulu ya. Habada itu bisa milik, maksudnya ketika kita terjemahkan itu bermakna I wish to, aku ingin sih. Tapi kalau kita maknai di sini nih konteksnya sebaiknya gitu ya, bisa juga. Misalkan ini nih, habada laulam nakun mujbirin ala fili hadahuna. Tapi ini enggak tuntas ya apa gitu. Nah, ini terjemahnya ya di Google. Saya berharap kita tidak perlu melakukan ini di sini. Di sini kita diterjemahkan ke Inggrisku I wish ya. Itu tuh maksudnya sih seandainya ya, sebaiknya kita tidak perlu melakukan ya gitu ya, kata-kata sopan. Sebaiknya, apakah sebaiknya ya gitu-gitu ya. Tapi diikuti oleh lau ya. Habada lau, misalkan eh, besok imtihan. Habada lau eh, apa? Habada lau na'ti ilal jami'ah mubakiron gitu ya. Nah, kita perhatikan ya yang ininya nih. Yang i'rab habada aja. Yang setelah habada kan kita menuntut, setelah habada ini menuntut adanya apa, teman-teman? Setelah habada menuntut adanya apa? Halo, kita diskusi. Kita masukkan contoh ini. Ya, kita masukkan contoh ini. Ini kan nggak ada di pelajaran nih. Secara teori gampang kan? Tapi saya ajak ke yang sering muncul di lapangan tuh penggunaannya ya. Nah tuh, saya cocokkan ya di sini. Setelah habada itu menuntut apa di sini? Maksus ya, Ustaz. Ya, menuntut mubtada gitu. Ada. Menuntut mubtada, ya di sini sebutannya maksus. Tapi di sini ada mubtada enggak masalahnya? Mubtada itu terbuat dari apa? Ya mubtada itu ya isim, tapi di masyhur digunakan. Nah, kita harus berusaha itu memahami struktur itu, ya. Kita lihat. Nah, ini ya habadza fil madi jamid fa'il and uh, fa'ili insya al-madah, maka bertujuan madah ya, la mahallahu min al-i'rab. Nah, nggak tahu nih. Dia tuh dianggap di sinilah mahalallah minal i'rab, terpisah. Lalu harf syarat ghair jazim. Nah, ini
pelajaran kita yang syarat ya, syarti ya, jumlah syarti ya, in, lam ya. In, lam, in, ada law, ada apa lagi ya? Ada istifham ya. Habbada adamu ijbarina. Habada lau lam nakun. Oh, di sini lau lam nakun ya. Habada lau lam nakun. Takdirnya itu ada mu'ijbarina. Lau habada ada mu'ijbarina. Lam harf nafi wa jazm. Ya, nakun fi'il madim fi'il mudhari' majzum bisukun. Mujbirin khabar nakun majrurun bil ya. Ala fi'li hadha huna jar mabjur muta'allaq bi majburin mudhaf fi'li ya, fi'li mudhaf ilaih majrur, hadha mudhaf ilaih, huna dhorof makan. Nah, ini as-sabab fi al-jawaz lau huna masdariyah tahawul syarat ila masdar mudhaf ila habbada. Habbada lau, jadi dianggapnya sebagai masdar ya. Jadi nyambung. Habbada adamul ijbar. Jadi di dalamnya itu jadi di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan konkansnya gitu, terus ini bikin jumlah syartiyah yang baru gitu ya. Ini yang dihilangkan itu apa? Yang dihilangkan itu adalah adamul ijbar di sini ya. Adamul ijbar di sini inilah mubtada'nya. Ya, gitu ya. Habada, kalau teman-teman tulis ini di pencarian, ya, kok ini kenapa? Pencarian, kok ada kayak gini? Ini penting, ini saya infokan. Kalau teman-teman tulis di pencarian habada, itu tuh auto di bawahnya itu habadalau karena saking sudah menjadi uslub, sudah menjadi sinonim. Nah, teman-teman kalau ditanya i'rabnya ini, itu nggak bisa langsung ke lau itu sebagai apa? Mubtadanya atau maksudnya. Maksudnya ditiadakan, dihilangkan. Ya. Oke ya itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dimaknai sebaiknya. Ya, tadi itu. Coba kita cari lagi ya. Prefer, apply, allow. Ya. Nah tuh. Nah tuh. Di sini nih. Lakin ya habbada gitu ya. Ada ya di sini nih. Kata-kata ya di sini nih imbuhan saja ya teman-teman. Biasanya ditambah ya habbadalau gitu. Bagaimana sebaiknya jika gitu. Boleh terjemahkan begitu. Tapi sebaiknya jika gitu ya. Karena hunaka rabit mubashir. Jika di sana ada tali ya secara langsung ya, ada tali atau ini connect ada tablal iqdam ala zawaj ya sebelum mengajukan permintaan. Ya, habbadalau itu sebaiknya kita ya, sebaiknya, lebih baik ya, lebih baik, sebaiknya. Pokoknya tuh terjemahnya itu kita
yang meresap gitu ya. Tidak selamanya terjemahnya itu seperti yang kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu kan bahasa sastra. Bahasa-bahasa yang kita sangat hati-hati ya menerjemahkannya itu. Semua di Al-Quran itu terjemahnya itu yang seperti yang teman-teman pakai semuanya itu. It's good ya. Ini baik ya. Habadalau. Ini tuh bagusnya gitu ya. Bagusnya eh, menentukan tanggal sebelum menikah. Habada lau tawa'adal al-adid minan nisa qabla zawaj. Seperti yang teman-teman terjemahkan kalau dalam Al-Quran itu semuanya sebaik-baiknya semua gitu ya. Nah, ini seburuk-buruknya ya. Maka itulah seburuk-buruknya jual beli yang mereka lakukan. Ma tashtaru. Eh, coba ada nggak teman-teman yang ingin mengirob ini? Aduh, aduh, aduh. Fabi'sa ma tashtarun. Coba saya tanya ke yang presentasi ya. Coba tanya ke Nabila apa? Bukan Nabila. Nabila juga ya? Lupa saya. Yang presentasi yang pertama itu. Mana? Nabila ya kalau nggak salah. Bukan Aziza, Ustadz, Naila. Aziza Naila ya. Aziza Naila. Heeh. Coba Aziza Naila gimana? Apalagi kamar mandi? Gimana Alia? Iya, Ustaz. Hmm. Bisa ya nih fiil madi jami adalah Ya, terus. terus itu ismausul ambil di mahal rof. Benar. Iya. Terus? Yasharuna itu istilah mausul. Ya? Istilah mausul. Apa? Ini ya putus-putus ya, susah ya. Tes Iya, iya. jelas Memang gak usah hafal suaranya. emang susah. Kadang nyambung, kadang enggak. Ya, agak sulit tangkepnya. Ini memang agak susah. Ini menurut teman-teman ada maksudnya enggak? Ada mubtadanya enggak? Nah, enggak ada. Ini enggak ada. Berarti maksudnya itu tidak selamanya muncul. Ya, tidak selamanya muncul. Prinsipnya teman-teman, kalau menemukan kasus seperti ini artinya nggak ada mubtadanya. Maya Syarun ini masih miliknya mak mausul ya. Mak mausulnya juga ini aidnya ke maknya juga ini mungkin ditiadakan juga ya. Coba kita tanya ya. Ini Arabnya. Kalau kita lihat di Arab Al-Quran, ada nggak nih? Bani Ajul Amilin. Oke, nikmat Ajul Amilin juga boleh lah ya. Ini nikmat ini ada ya di belakang ini.
ini fiil madah, kemudian ajru ini adalah fa'ilnya. Al-amilin ini enggak menempati sementara ini apa ini? Mansub ditandai dengan ya. Maka ini nih mustahil sebagai maksus, tetapi sebagai mudhof ilaih. Sekarang enggak tahu ini, enggak ada maksusnya. Enggak ada mubtadanya. Kita lihat ke bawah. Nah itu. Ya, fiil madah mabni al-fath. Ajru fa'il. Ya. Ni'madah. Nah, jumlah ni'ma ajrul amilin la mahallaha minal i'rab li'annaha isti'naf. Karena isti'naf aja dianggap sebagai permulaan langsung. Ya, oke ya. Jadi kalau sudah implementatif ya kadang nggak sempurna ya. Eh, Kadang nggak selamanya konsep kaidah yang kita pelajari itu tuh harus seperti itu gitu ya. Coba kita cari i'rabnya ini. I'rab ya ini saya ajarkan teman-teman ya caranya i'rab apapun Al-Qur'an kadang nggak selamanya itu terekspos gitu kan. I'rab fabi'sa ma yashtarun. Harusnya kan ma yashtarunahu gitu ya. Aidnya nggak ada setelah ma mausul. Hmm. Nah, harf istisna isti'naf mabni al-fathi bi'sa fil madi jamid mabni al-fathi yufidu adzam ma ism mausul mabni al-sukun fi mahalli rafa' fa'il yashtarun fi'il madi marfu li'annahu min af'al khamsah wawul jamaah dhamir muttasil mabni al-sukun fi mahalli rafi' fa'il ini fa'ilnya wal jumlah silah mausul la mahalla minal i'rab. Udah gitu aja. Silah wal jumlah silatul mausul la mahalla minal i'rab. Yang aneh itu kenapa jumlah silahnya itu enggak ada aidnya ya. Kan ya kalau setelah ma itu harus ada silah gitu. Setelah mausul itu isim mausul harus ada silah. Di dalam silahnya itu harus ada robit yang kembali ke istu kaid ya kan enaknya kan fabi sama yashtaruna hu gitu ya hu-nya kembali ke ma tapi enggak selamanya mausul ma itu membutuhkan aid sudah istilahnya bisa dihilangkan atau bisa maklum. Nah di sini pertanyaannya mana maksudnya gitu kan nggak ada nggak ada maksudnya. Nah, kita tanyakan ke sini. Aina al-makhsus huna. Itu dia analisisnya ya. Mahdzuf. Takdiruhu. Jadi mahdzuf, teman-teman. Syira'uhum berarti. Jualannya. Atau jualan mereka. Atau apa. Syira' itu. Of. Syira' ashtari. Membeli ya. Pembelian mereka. Au hadas syira'. Gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi maksud itu nggak selamanya harus tampil. Ini sudah apa namanya? Sudah terapan. Jadi yang teman-teman pelajari itu baru teori. Ya teorinya semacam itu. Teori itu nahwu itu gampang, nggak keluar dari al-mu'robat. Sudah kalau teman-teman pegang al-mu'robatnya, semua pembahasan sesulit apapun nahwu itu nggak keluar dari al-mu'robat. Ya. Pasti kalau misalkan nggak sesuai dengan kaidah, pasti ada yang dihilangkan. Oke ya, paham teman-teman semua ya?
Terus satu lagi ya teman-teman. Coba saya tanya kepada Naila Nur Khairunisa deh coba. Naila Nur Khairunisa ada nggak? Nah, Ustadz, ada. Coba ya. Nur Nur lagi. Naila Heeh. di sini da- di sini sebagai apa di sini? Kalau yang tadi sebagai fa'il, Ustadz. Sebagai Sebagai fa'il. ah, I'rabnya berarti isim isyarah ya, Ustadz. Za ini. kalau nggak rofa, nasab, jar, jazm. Kalau nanya isim Oh, apa baru ngomong ya. isyarah. Oh, nah, Ustadz. Dia I'rabnya apa? fi mahal mabniun fi mahali. Nah, bagus. Di Fi mahal ma- apa? nah, fi mahali raf'in fa'il. Ya, bagus. I'rabnya itu apa jadinya? Apa jadinya tadi? Apa i'rabnya tadi? Iya, kalau ditanya i'rab itu ya empat Oh, itu. Apakah rofa, nasab, rafa, jar, Ustadz, jazm? Kenapa disebut rafa. semua tadi? Jadi, nah, rofanya rofat, rofa Mahal. mahal gitu kan. Kalau ditanya tuh jangan itu tuh masih nahu tuh harus tepat gitu. Kalau ngomong kayak tadi tuh ya nggak tepat. Sekarang coba terjemahkan ini nih. Terjemahkan guru mengajar siswa besok. Coba terjemahkan. Jangan pakai chat GPT ya. Langsung aja jebret gitu. Kalau melebihi semenit itu biasanya teman-teman pakai chat GPT. Coba spontan aja. Aduh, Oh, masih Ana, Ustadz. iya masih kamu. Ya Allah ya Robi. Apa, Ustadz? Iya, Al iya. Ustadz itu, guru itu eh, bisa pakai al Ustadz atau al Ya bebas aja. al mudarris yu'allimu tulab. Standarnya itu fiil dulu. Oh, yu'allimul mudarris Mm-mm. at-tulab ghadan. Mudaris siswanya itu banyak atau Oh, satu? at-tolib, Ustadz, satu. At-toliba. Tolibu atau tolibi? Atau liba. Godan ya. Nah sekarang coba ganti yang ini. Pengen ngomong, aduh, itu atau ini mengajar siswa. Gimana bahasa Arabnya? Ini mengajar siswa. Mm-mm. Misalkan Nailanya nunjuk ke saya, ini loh ngajar siswa ini. Ini ngajar siswa nih, ini. Kan kalau diekspresikan menjadi ini mengajar siswa. Ini Oh, ngajar ya, siswa. pakai yang za tadi itu, Ustadz, apa bukan? Ya coba aja dulu Oh, za, za yu'allim. Oh iya, aku Ustadz. fiil dulu. Yu'allim, yu'allim za. Yu'allim Nah, za at-toliba ghadan. mhm. Kenapa za aja? Oh, Emang ini oh, tuh apa bahasa haza, Arabnya? astagfirullah, Ustadz. Iya, maksudnya Oh, menyadarkan teman-teman za itu sebetulnya haza. Lengkapnya tuh enggak. haza. Ya, ha ini litandi. Coba sekarang i'rab haza ini. Di i'rab haza. Naila. Naila. Aduh, paling males kalau lagi lancar-lancar Hadir Ustadz, tiba-tiba hadir. Apa Ustadz?
Makanya kamu tuh online bisa off cam gak sih? Kalau ditanya Ya, begini-gini tuh. sinyalnya off on Ustaz, jadi on off cam sinyalnya. Oh gitu. Mm. Ya udah, sok gimana? Jadi haza isim isyarah mabniyun. Tadi fi mahalli raf'in fa'il juga Ustaz. Jadi irobnya apa? Haza isim isyarah mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Dia jadi di i'rabnya Irobnya rofa. rofa. Rofa Rofa mahal. mahal. Coba ya. Mahal. Kalau misalkan ini mengajar itu besok, bagaimana jadinya? Yu'allimu wa'allimu hadza dzalika Ustaz. Iya. Coba di irob dalikanya. Dzalikanya isim isyarah Mm-mm. mabniun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Ya, iya. Kayak gitu, gitu ya. Ya. Jadi ya, kalau menemukan isimnya itu isim yang khusus, ini tuh isimnya isim khusus, ada namanya, itu sebutkan dulu namanya. Eh, atau satu lagi ya, ini mengajarnya besok atau mengajar dia besok. Coba, ini jangan Naila terus ya. Aduh, coba ke Aziza Naila udah hadir belum ya? Aduh, sebel saya kalau kayak gini tuh. Aziza Naila. Aziza Naila saya puji padahal tadi tuh. Ustadz Afwan, kamera Ana gerak nggak Nah, ya Ustadz? siapa tuh yang bilang? Aziza Ustadz, gerak nggak kameranya Ustadz? Nggak tahu. Off cam kamu tuh. Oh bentar Ustadz. Untung aja kamu hadir. Tadi dipanggil-panggil diem. Aduh, yaudah ke Sabita Mutia dulu deh. Sabita Mutia. Itu nggak ada tuh. Aduh. Rizky Mawardi. Rizky Mawardi. Coba. Gimana yang nggak sebel ya teman-teman. Teman-teman nih meeting sumpah Wes. Meeting BEM. Meeting BEM semuanya pada off cam dan dipanggil diem aja. Sebel nggak? Sebel banget. Padahal teman-teman tuh orang Islam biasanya tuh apalagi berada di pesantren biasanya tuh ada hadis ada perkataan Ali bin Abi Thalib hormati guru kan. Ini teman-teman tuh aduh naudzubillah min dzalik ya. Sebel teman-teman tuh kalau rapat BEM terus orang nggak oke nggak on cam terus panggil-panggil diem aja tuh sebel pasti. Ya, kita juga merasakan itu. Ya, sebenarnya hak teman si off cam ya, tapi hak saya juga mengajar gitu. Aduh, ya memang. Nah, Ini Ustadz, coba udah Aziza, jelaskan ya Ustadz? Aziza Naila yang udah muncul nih. Sok gimana? Ya, ini terjemahin nih. Ini mengejar dia. Mm-mm. Hada Kita normalnya tuh fiil yu'allimu. dulu. Hada. Nah, pasti error dia. Oh, huwa. Eh, terlalu Ustadz. Kadang lucu. Error dia pasti.
Padahal ini, Afwan Ustaz. iya, Sob. Padahal ini kan pelajaran kelas ini ya, semester 1. Fiil fa'il aja ini sebetulnya. Yu'alimu. Yu'alimuhu godan. Nah, bagus. Tapi kurang pas, ulangi. Hmm, yu'alimuhu had. Yu'alimuhu. Yu'alimuhu hadza godan gitu. Nah, padahal sederhana sekali. Bener Ustaz. Ya. Coba di i'rab hadza yu'allimuhu hadza ghadan deh. Di i'rab. Yu'alimuhu. Aduh, ini Oh, masih yu'alimuhu fi'il fi'il mudhari. Kamu lagi buka chat GPT nggak sih? Enggak Ustaz. Ya udah, fokus aja. Mudhari marfu'un bidhammahu domirun punya domirun 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 mustatir domir mustatir takdiruhu. Mustatir. Mustatir itu ngumpet Iya bahasa terus domir Indonesianya. mutasil. Apa jadinya? Domir mutasil apa Ustaz? Domir apa? Yang jelas? Mutasil Ustaz. Ah, bagus. Tadi kamu mustatir kan? Pertama bilangnya. Iya, domirun mutasil. Sama Ya nggak begitu. Kalau ngomong domirun mustatir itu masih dalam pertanyaan, itu tuh isim apa? Isim domir. Domir apa? Domir mutasil. I'rabnya belum muncul. maf'ulun bi Iya. maf'ulun bi mabniyun Aha. mabniyun fi mahalli nasbin. Yes. Bagus. Baru disebut maf'ulun bihinya. Iya. Sebut dong. Maf'ulun bihi gitu. Oh, Jadi jangan, maf'ulun bi. Oh iya, Ustaz. ya, lanjut. Ada yes. Ya, ini kalau ininya selesai baru saya ngasih soal yang terkait dengan madah wazamnya. Hada ismun isyarah mabniyun Ala, al-fathi fil alal mabniyun alal fathi ya, Ustaz. ya, ya. Fi mahalli rof'in fa'il. Bagus. Fi mahalli rafin fa'il. Wadanya. Godannya Ya, nggak godannya tahu. hal bukan Ustaz, bukan ya? Ya Allah. Afwan Ustaz. Iya, kamu parah kalau Godan nggak tahu. Hal itu ya Oh, isim sifat. Kok bisa nyebut godan hal is gitu? Ya Allah ya Robi. Kamu kan tadi tuh fasih banget menjelaskan. Ditanya Godan nggak bisa tuh lucu jadinya. Godan yang nggak mau dia tuh zorof lah. iya Karena zaman. menunjukkan waktu. Iya. Ya udah nih, sekarang pertanyaannya nih buat semua tapi fokus ke Azizah Naila. Tercebah sebaiknya
sebaiknya belajar bersungguh-sungguh. Belajar aja sebaiknya kita belajar. Belajar karena besok ujian. Iya, silakan teman-teman coba ya. Ustadz Ana mau coba. Ya, bagus lah. Sebaiknya kita belajar. Oh, karena besok ujian ya. Heeh. Habbaza launat launata alam li anna godan imtihan. Habbaza Habbaza launata alam lau nata li alam. anna godan imtihan. Ya, bolehlah. Li annal Imtihan. ghad. Imtihannya apa? Imtihanu apa? Imtihana, Li Ustaz. annal Imtihan. ghadnya apa? Ghadi Goda, Ustaz. Li annal goda imtihana. Nah, ini kan pelajaran Nahu 2 ini kalau nggak salah. Li annal ghada imtihan. Oh, mikir lewat dari 3 detik ya. Tek tek atau sedetik lah. Tek mikirnya tuh. Nggak bisa lewat 30 detik tuh kurang mahir ya. Kurang terampil. Nah, bagaimana menurut teman-teman terjemah ini? Aziza coba di i'rab. Udah kabur ya orang. Udah hilang. Aduh, Aziza, halo? Atau ada yang mau ikut mengoreksi atau bukan mengoreksi istilahnya ya, ikut terlibat? Silahkan, kita belajar bareng-bareng ya. Konsepnya seperti yang tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi tuh. Nggak ada ya? Gimana Farid? Biasanya kamu Set. aktif? Di Eropa ya, Set. Ya coba. Habbaza berarti habba fiilnya Ya pertama
Pertama gini dulu. Halo Farid. Nah, Farid, halo. ya Ustaz. Pertama pandangan kamu terkait hasil ini gimana? Baru kemudian di Oh. i'rab. Hmm, I'rab itu untuk mengetahui standar gitu. Untuk mengetahui standar kaidah i'rab itu. Tanpa di i'rab, Farid, bagaimana hasil terjemah ini? dari kalimat ini Ustaz. Hmm, Mm-mm. kalau dari susunan yang anak tangkap kayaknya udah benar ya Ustaz. Li'anal goda imtihanun. Nah, oke, terus, bagus, bagus ya. Saya senang diskusi kayak begini nih, yang spontan gitu ya. Dan dengan kasus-kasus baru diambil dari teori. Jadi enggak blok dari teori gitu, kita harus yang terapan. So, gimana? Aduh, waktunya udah habis lagi. Bagus, Farid, ayo. Nggak apa-apa. Berarti i'rab dari habbaza, hab Maksudnya udah nggak ada komentar. yang mana Ustaz? Li'anal Semuanya. goda imtihanun. Heeh. Menurut Ana kayaknya cukup Ustaz. Hmm. Atau harusnya li'anal Ya, kalau kritis mah harusnya enggak, ya ada masukan. Ya meskipun memang secara konsep benar, tapi kan coba sebenarnya yang lain, coba yang lain. Nabila Nur gimana? Nabila, Susunan gimana? kalimatnya, Ustaz. Ya semuanya. Karena ini sudah uslub ya soalnya ya. Mungkin bisa diubah jadi habada launa ta'allama lil lil imtihani. Kenapa jadi ada Eh, nata alama? Habada, habada pakai in Ustaz. Ya boleh kalau pakai Au an. enggak. Ini mah sudah uslub ukti. Kayaknya habada itu lau pilihannya, nggak ada yang lain. Ya maksudnya nggak sesuai dengan pragmatiknya yang di orang Arab. Ya, pragmatik itu diambil dari sosial masyarakat di sana ya. Yang lain gimana? atau al goda sama imtihannya terbalik Ustaz. Ya sama aja sih. Di anal imtihan godan boleh ya, tapi sama itu nggak berpengaruh. Maksudnya tuh di sini yang namanya masalah itu adalah gap antara kaidah dengan konteks. Kaidahnya gimana? Kaidahnya, kaidahnya setelah habada itu apa? Itu loh. Oh, Emang ini mubtada, hmm. kan nggak mungkin. Jumlah ini sebagai mubtada tuh nggak mungkin. Karena dia nggak diawali oleh an masdariyah juga. Jadi di sini ada maksus yang dihilangkan gitu. Tapi cara membuat maksus yang cocok kita pahami konteks. Artinya apa? Ya habada al-imtihan atau khairul khairul imtihan ya. Atau misalkan yang ini sudah sudah makna sebaik-baiknya ya. Ya boleh di sini al-imtihan lagi. Imtihan tuh kalau nggak salah nggak pakai nggak pakai ini ya Hamzah. Badal imtihan. Aduh, itu teman-teman. Ininya langsung ditiadakan maksudnya. Ya sebaik-baiknya ujian itu kalau kita belajar kan gitu. Sebaik-baiknya ujian kalau kita belajar. Kalau kita nggak belajar ya berarti inilah habada. La habadal imtihan lau la nata'alam. Gitu ya teman-teman ya.
Ini namanya uslub. Sama kalau kita kembalikan ke materi tadi. Di sini nggak ada maksusnya. Ya. Kenapa di atas? Habadalau. Ini kan lau lam nakun mujbirin. Kalau kita nggak terpaksa-paksa amat gitu ya. Kita tuh nggak ke sini. Kalau nggak terpaksa, kalau kita nggak terpaksa, kita tuh nggak melakukan ini di sini. Jadi kira-kiranya maksudnya ini apa tuh? Nih, ada ya. Jadi kalau kalau nggak ada keterpaksaan ada di sini. Paham ya teman-teman ya? Kita memahami habaza uslub habazalau di sini nih ya. Ekstra aja sih karena ini nih sering kita temukan di konteks ya biar kita paham. Dan bagaimana cara membuat apa ya? Kira-kira dari apa-apa yang dibuang. Nah, di sini yang dibuang tuh maksus. Paham ya kira-kira ya? Insya Allah ya, ya ini ekstra aja tapi secara teori gampang sekali materi ini. Materi ini ya cuman ini saja. Materi ini ya cuman ini aja ya lah habada ya ya ni'ma ar-rajulu zaidun habada zaidun ini sama ya. Bisa ar-rajulu atau la habada ya. Insya Allah mudah lah. Ini tadi saya ajak biar teman-teman ada wawasan ekstra ya bahwa belajar nahu itu nggak berhenti pada tataran struktur aja, tetapi juga implementasinya. Implementasi itu di mana? Ya, di Al-Quran, di teks-teks yang ada selama ini. Makanya pakai kamus korpus saya tuh. Di samping itu saya juga menantang teman-teman membuat contoh baru. Oke, baiklah itu saja teman-teman ya hari ini. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Baiklah ya, karena waktu sudah habis juga ya. Prof, izin Prof, karena waktu sudah habis Prof. Syukran jazilan ala istishab wa syukran jazilan ala muta'abatikum ayyuhatulab hayanunhi hadhihi al-muhadarah bilhamdalah wa doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin